Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan sampai saat ini ya. Lagi cuaca lagi sedang tidak menentu. Anak ibu juga lagi agak flu, jadi Anda juga harus jaga sehat ya. Ternyata sehat itu nikmatnya luar biasa. Kemudian untuk pagi ini karena Zoom ini ada batasnya, tidak premium seperti yang kemarin, maka nanti kalau andaikan mati, jadi nanti balik lagi ke link yang sama, ya. Dan kemudian Ibu minta bantuan dengan Sarifah untuk mengatur jalannya presentasi ini, ya. Siapa-siapa aja dimulai, jadi lanjut gitu ya. Nah, nanti misalnya kelompok pertama, nah kemudian nanti ada pertanyaan, ya. Nanti sudah selesai, nanti baru nanti kemudian kelompok seterusnya. Dan nanti dalam ini apa Anda bisa mungkin ya ada dari paparan teman-temannya itu ada yang kurang pas mungkin. Nah, itu bisa membantah ya. Tapi bukan membantai. Ya, oh seharusnya gini atau gitu ya. Dan yang perlu Ibu inginkan ya, kita ini kan sharing ya, sharing knowledge artinya berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Jadi Anda itu tidak hanya sekedar memaparkan hasil materinya saja. Perpustakaan ini bla 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 segala macam, pasti intinya adalah hampir sama gitu ya. Tetapi Anda tuh menceritakan ya, menceritakan pengalaman-pengalaman Anda itu selama berkunjung ke perpustakaan. Ya, misalnya ada unek-unek, boleh aja, it's fine. Ya, karena kan ya namanya juga masih mungkin baru pertama kali menginjak di perpustakaan tersebut gitu kan. Dan kemudian selain Anda mungkin ada unek-unek, Anda juga mungkin memberi saran. Jadi tidak hanya sekedar unek-unek, tapi Anda juga memberi saran. Seharusnya begini dan sebagainya. Gitu ya. Jadi boleh dilakukan pas sebelum atau juga sebelum presentasi atau juga boleh dilakukan setelah presentasi. Maksudnya setelah dipaparkan secara keseluruhan, sebelum mengucapkan terima kasih, maka Anda boleh menceritakan ya pengalaman Anda sendiri. Bagaimana tuh keadaannya di perpustakaan sana? Apa yang unik? Jadi apa yang enak, apa yang nggak enak, ya. Dan apa yang terjadi yang sesungguhnya, ya. Mungkin itu pengantar dari Ibu. Nah, ini Ibu minta minta tolong kepada Syarifah ya untuk mengatur teman-temannya agar diskusi pagi ini atau diskusi apa presentasi sama ya, presentasi diskusi pagi ini kita berjalan lancar. Ya, demikian. Ya, silakan Syarifah. Untuk yang share ini Bu, share screen-nya, itu harus jadi host dulu nggak Bu? Enggak, langsung aja bisa. Oke, buat kelompok pertama, disilakan boleh di share screen-nya sekarang. Langsung mulai nih Syarifah. Iya, boleh langsung mulai aja.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan dan PSB yaitu Ibu Lolitasari SAGM SI. Dan yang tak lupa saya banggakan kepada teman-teman saya yang hari ini hadir dalam diskusi presentasi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, langsung saja. Selanjutnya, di sini ada tim dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Nenden Dalfadaki Hassania. Saya sebagai moderator dan presentasi pertama. Terus yang kedua ada Tri Atiko Kholisah, dan dia sebagai presentasi kedua. Yang ketiga ada Nabila Cesha Ramalia. Oke, next. Oke, jadi di sini kami setelah melakukan observasi di Fakultas FDCOM, kami mendapatkan beberapa informasi. Nah, di sini yang pertama ada jam operasional perpustakaan FDCOM sendiri. Di sini mereka melayani dari hari Senin sampai hari Kamis dari jam 8. Nah, terus jam 12-nya disilang sama waktu istirahat sampai jam 1. Nah, nanti dari jam 1 itu buka kembali dan tutup kembali di jam 16. Nah, kalau misalnya waktu Jumat, mereka sedikit berbeda dikarenakan salat Jumat ya. Jadi mereka bukanya dari jam 8, terus istirahatnya udah dari jam 11 sampai jam setengah 2. Nah, buka lagi jam setengah 2 sampai jam 16.30. Oke, selanjutnya. Nah, di sini struktur organisasi perpustakaannya yang pertama ada satu kawur ya, yang dikepalai oleh Mariolisman SIP dan 2 staf. Yang pertama ada Bu Nuryadi Fasah SE dan Pak Herni Sosiawati. Bu Herni Sosiawati. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada layanan perpustakaan yang ada di FDCOM. Yang pertama ada layanan simpan pinjam, terus yang kedua ada cek Turnitin. Ini setiap fakultas disediakan dan ini secara gratis, mahasiswa bisa mengaksesnya secara gratis. Selanjutnya ada layanan referensi buku, contohnya seperti ensiklopedia, tafsir, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan FDCOM. Koleksinya tidak jauh dari jurusan yang ada di fakultas, kayak contohnya tuh kayak prodi KPI, bukunya tuh pasti tentang komunikasi. Itu selanjutnya ada prodi manajemen dakwah, bukunya tuh nggak jauh dari manajemen dakwah. Nah, salah satu cara pengadaan buku yang ada di perpustakaan FDCOM ini adanya anggaran tiap tahun dari universitas atau anggaran UKT mahasiswa dari kita semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Di hari ini ada agenda PPPA. Memang ini memang kalau setiap hari Selasa itu kan rutinan Nurul Kolbi ya.
para santri tunanetra, tetapi saat ini ada yang mungkin momennya ada yang spesial gitu, karena sekaligus ada titipan bingkisan dari jamaah Bu Guru Umah. Nah, beliau Bu Guru Umah pengen ketemu sama Oji. Nah, maka dari itu Oji Oji, tolong dong Oji. Oji di-mute dulu mic-nya. Sana untuk menerima bingkisan tersebut gitu ya. Oji saya mau ketemu. Yang penting mah saya udah nyampein amanat dari ini kalau Oji diminta ke sana. Mudah-mudahan kata Oji bisa datang, kata Bapak. Oke, bisa dilanjut. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Selanjutnya itu ada bagaimana sih untuk mengakses buku yang ada di perpustakaan FDCOM, dan di sana itu ada dua cara. Yang pertama manual, yaitu kita harus datang langsung ke perpustakaan. Nah, untuk yang secara online ini bisa mengakses jurnal dan lain-lain bisa melalui dari OPAC atau Online Public Access Catalog. Perpanjangan buku bisa online juga melalui Google Form yang sudah disediakan dari perpustakaan FDCOM, dan kalau untuk manual kita tetap harus datang ke perpustakaan, dan untuk pengembalian bukunya kita tetap harus datang ke perpustakaannya. Kalau kita pengumpulan bukunya telat dari waktu yang sudah ditentukan, terkena biaya berupa uang, dan uang tersebut akan digunakan kembali untuk membeli buku yang sudah rusak. Next. Dan untuk software yang digunakan di perpustakaan FDCOM menggunakan SLIMS, yaitu Senayan Library Management System, merupakan sebuah sistem otomasi perpustakaan sumber terbuka open source berbasis web yang pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh perpustakaan Kemendikbud. Aplikasi inilah yang digunakan untuk pengelolaan koleksi tercetak dan terekam yang ada di perpustakaan. Dan SLIM ini merupakan software yang digunakan dalam perpustakaan FDCOM. Oke, selanjutnya di sini ada dokumentasi mengenai Perpus FDCOM. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan raise hand dan aktifkan mic-nya ya. Ya, silakan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Hamadi Alfinas dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 1. Setelah dijelaskan mengenai peminjaman koleksi buku kan, katanya hanya bisa diakses oleh mahasiswa di fakultas tersebut. Apakah dari fakultas lain diizinkan untuk meminjam buku atau bagaimana? Mungkin itu aja. Untuk kelompok 1 bisa langsung dijawab. Gimana kelompok 1 bisa langsung dijawab? Boleh diulang pertanyaannya, Faisal?
Faisal, boleh diulang nggak pertanyaannya tadi? Oh iya, baru masuk suaranya. Maaf. Ya, pertanyaan kan peminjaman terkait dengan koleksi perpustakaan FDCOM ini untuk apa bisa diakses oleh mahasiswa fakultas lain atau tidak? Mungkin itu aja. Baik, saya akan menjawab. Sebenarnya boleh saja mahasiswa fakultas lain masuk ke dalam perpustakaan FDCOM terus meminjam buku asal mahasiswa tersebut mempunyai KTM dan NIM. Gitu, Faisal. Oke. Maaf Bu, pertanyaannya cukup satu aja ya? Atau boleh lebih? Ya boleh. Satu boleh, dua boleh. Baik, apakah ada yang Mohon ingin maaf ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditutup untuk kelompok 1 dan dilanjutkan ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 1 ditutup presentasinya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke kelompok 2, Sarifah, Ibu sedikit ada masukan. Untuk pertanyaan Faisal menarik ya. Jadi untuk apa ya, meminjam koleksi di satu perpustakaan fakultas khusus untuk mahasiswa di fakultas tersebut. Jadi belum ada peminjaman untuk mahasiswa lain. Maksudnya gini, ketika misalnya kita tarbiyah minjam buku di Usuluddin, dakwah Fitkom, maka dia tidak bisa, tetapi dia bisa hanya sekedar membaca di dalam. Untuk meminjam itu tidak bisa. Artinya meminjam kan berarti kan, ini mohon maaf ini Ibu lagi ada perbaikan di rumah. Meminjam itu kan artinya dibawa pulang, ya kan? Dibawa pulang, tidak meminjam untuk dibaca di tempat. Kalau misalnya dibaca di tempat, oke, no problem. Tidak hanya mahasiswa UIN saja, tetapi luar UIN juga boleh. Tetapi kalau meminjam untuk dibawa pulang, itu yang belum bisa. Jadi peminjaman hanya khusus untuk mahasiswa fakultas masing-masing. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan bagi perpustakaan ya. Seharusnya kalau misalnya masih di lingkungan UIN dengan KTM saja seharusnya sih bisa-bisa aja ya, tetapi sistemnya itu belum berjalan untuk hal seperti itu. Namanya itu integrated library. Nah, integrated library-nya itu belum jalan sampai saat ini. Itulah yang menjadi permasalahan bagi perpustakaan di lingkungan UIN. Dan kemudian untuk coba kelompok 1, untuk kelompok 1 coba itu slide-nya yang ke atas. Oke, ke bawahnya lagi. Oke, ke bawahnya lagi. Tadi yang pegawainya pustaka. Ya. Ini yang Nuryadi Fasha itu bukan ibu ya, tapi bapak ya. Ya, bukan ibu tapi bapak. Ya, mungkin itu masukan dari Ibu. Silakan Ibu kembalikan ke Sarifah.
Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Untuk kelompok 2, silakan di-share screen-nya. Baik, bismillah. Izinkan kami kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi dari kelompok 1 ini. Perkenalkan, nama saya Rawiatul Adawiyah sebagai moderator dan pemateri 1 dan rekan saya Siti Aisyah sebagai pemateri kedua dan Diva Husnia sebagai pemateri ketiga. Baik, yang pertama ada struktur organisasi. Nah, di perpustakaan FISIP ini hanya terdapat 2 pustakawan, yaitu Dr. Handa Ida Darawati sebagai Kepala Urusan Perpustakaan FISIP dan Ibu Rustini SIP sebagai pustakawan. Nah, selanjutnya ada layanan perpustakaan. Sistem layanan di perpustakaan FISIP UIN Jakarta ini adalah layanan terbuka di mana mahasiswa bebas memilih dan mencari buku sesuai dengan yang diinginkannya sendiri. Di perpustakaan ini terdapat layanan untuk peminjaman buku, masing-masing peminjam diberi atas peminjaman buku yaitu maksimal 3 buku. Dengan masa peminjaman 5 hari kerja, setiap peminjam diberi 1 kali kesempatan untuk memperpanjang masa peminjaman. Selain itu, di perpustakaan ini juga terdapat denda bagi yang terlambat mengembalikan buku, yaitu sebesar 1.000 per buku dan per hari. Apabila peminjam menghilangkan atau merusak buku, maka peminjam wajib untuk mengganti dengan buku yang sama atau sejenisnya dengan denda keterlambatan tetap berlaku. Perpustakaan FISIP UIN Jakarta menyediakan ruang baca bagi pengunjung perpustakaan untuk membaca berbagai koleksi yang ada di perpustakaan. Selanjutnya koleksi yang akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Baik, sepertinya Siti Aisyah tidak hadir, Bu, dalam forum ini. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga ada koleksi. Koleksi yang tersedia di perpustakaan FISIP UIN ini ada 2.377 buku teks, 34 buku referensi, 1.674 karya ilmiah, 23 laporan penelitian, 23 majalah, 203 jurnal, e-book sekitar 183 yang bisa diakses melalui web perpustakaan FISIP UIN Jakarta. Ini berdasarkan sumber dari opak.fisip.uinjkt.ac.id. Selanjutnya ada akses. Akses dapat dilakukan secara langsung atau bisa juga melalui web. Cara mengakses web tersebut adalah buka website https://uinjkt.remotelog.com/. Klik login dengan akun Google, login dengan akun email mahasiswa. Yang kelima, ada software yang akan dijelaskan oleh Diva Husnia. Baik, terima kasih Ruby. Di sini saya akan menjelaskan software. Ruby selanjutnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang software yang digunakan oleh perpustakaan FISIP. Software yang digunakan adalah menggunakan Lontar atau Library Automation and Digital Archive, software yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya. Lontar meneliti tentang pengembangan suatu sistem informasi, terutama sistem informasi yang digunakan untuk perpustakaan digital dan e-learning. Penelitian dalam bidang perpustakaan digital difokuskan pada beberapa aspek, antara lain pengelolaan libraries, resource, sharing yang optimal antar perpustakaan. Sementara itu, penelitian dalam e-learning mencakup hal-hal yang berkenan salah satunya dengan learning collaboration. Kemudian di sini ada foto dokumentasi. Lalu selanjutnya ada sesi Q&A. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Sebelum ke pertanyaan, coba kan Ibu tadi udah bilang ya dari awal. Ceritakan pengalaman Anda ketika berkunjung ke perpustakaan. Kepada semuanya ya. Oke, baik Bu. Mohon maaf. Silahkan kepada Siti Aisyah untuk menceritakan pengalaman kami ketika ke perpustakaan FISIP UIN ini. Emang Rabiatul nggak punya pengalaman. Anda tuh pergi ke sana tidak? Oh iya, pergi Bu. Enggak, tadi Siti Aisyah kan belum berbicara sama sekali Bu, karena tadi dia telat join. Nah, jadi kami mempersilahkannya. Untuk Siti Aisyah, ayo dipercepat. Ya kalau temannya belum siap ya siapapun aja deh. Soalnya ini waktunya juga ya. Oke, baik Bu. Izinkan kami membagi pengalaman ketika kami ingin mewawancara Ibu Rustini sebagai staf perpustakaan di sana. Awalnya beliau menolak karena beberapa bulan sebelumnya kata beliau sudah ada yang datang gitu. Jadi kami disuruh meminta informasi dari kita nggak tahu itu cutting atau tidak gitu. Akhirnya setelah kita berdiskusi, nggak mungkin kita pulang dengan tangan kosong gitu, karena kita udah jauh-jauh ke perpus gitu. Akhirnya setelah kita berbicara, akhirnya Ibu Rusni mau untuk kita wawancara walaupun tidak panjang gitu. Alhamdulillah Bu Rusni juga baik orangnya. Ketika itu Bu Ida sebagai kepala urusan perpustakaan sedang tidak ada di perpustakaan. Jadi kami hanya mewawancara Ibu Rustini gitu. Ya gitu. Lanjut ke ini Bu, sesi tanya jawab atau? Lanjut. Oke, baik Bu. Ya, di sini ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan raise hand, dan di sini sudah ada yang raise hand, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abu Bakar Siddiq dengan NIM akhir 035. Izin menanyakan kepada
kelompok ini kelompok berapa ya? Pokoknya kelompok ini apakah di dalam hasil observasi dari kelompok Anda, apakah terdapat apakah Anda menemukan atau menemukan sarana promosi dari perpustakaan? Contohnya itu kayak pajangan buku pokoknya di luar perpustakaannya gitu, atau ada yang lain bentuk sarana promosinya di perpustakaan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Untuk pajangan buku sebagai promosi di perpus FISIP tidak ada, yang ada hanya promosi di media elektronik seperti medsos yaitu Instagram, kemudian webnya menarik gitu, rapih, tidak hanya sekedar tulisan tapi juga gambar yang didesain semenarik mungkin gitu. Selanjutnya juga promosi pertemuan seperti di FISIP itu suka mengadakan pertemuan seperti webinar, talk show, seminar, penyuluhan yang diadakan oleh perpustakaan FISIP. Kemudian juga di perpustakaan FISIP sendiri nyaman gitu. Nah, itu termasuk promosi juga agar mahasiswa datang lagi ke perpustakaan FISIP gitu, karena lingkungannya kondusif, nyaman dan tidak berisik gitu. Jadi itu juga menarik pengunjung pengguna perpustakaan untuk datang kembali ke perpustakaan tersebut. Terima kasih. Pertanyaannya satu saja ya Bu ya? Atau Baik, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kepada Ibu Lolita Sari dan penanggung jawab matkul ini Syarifah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3, Wilda, Faisal, dan Zia dipersiapkan. Bisa di-share screen-nya sekarang. Terima kasih. Ini tinggal 1 menit lagi, Syarifah. Ya, atau mau tinggal ditunggu? Ya, nanti setelah ini kali ya untuk kelompok ketiga. Sebelumnya itu yang lontar itu bukan dari Fakultas Ilmu Komputer ya, tetapi Fakultas FIB, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Perpustakaan. Jadi bukan ilmu komputer. Tuh Anda ngambil sumber dari mana itu? Radiatur. Ketika buka web FISIP ada ini kan Bu, powered by Lontar. Ketika diklik ada tulisan itu Fakultas Ilmu Komputer. Saya mengiranya itu dari Fakultas Ilmu Komputer. Baik Bu, ketika saya membuka web FISIP tersebut ada Lontar kan Bu ya. Ketika diklik ada tulisan ini Fakultas of Computer Science Universitas Indonesia. Jadi saya mengiranya itu adalah Fakultas Ilmu Komputer tadi. Coba di-share. Oh, iya.
Press. Kayaknya share screen-nya belum diizinkan Bu sama hostnya. Jadi Ya sudah, coba. oh ya. Di sini ada di paling bawah ini ada software lontar tadi. Nah, bisa kita klik. Nah, di paling atas ini, Bu. Saya mengiranya ini dari fakultas ini. Kemudian di bawahnya ada deskripsi tentang aplikasi software lontar tadi. Oh, oke. Mungkin Ibu yang salah. Oke, terima kasih, Ruby. Nah, Ruby ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3 bisa disiapin. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan, Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI, dan yang saya banggakan teman-teman manajemen pendidikan kelas 2B. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator, izin memperkenalkan diri. Saya Faisal Ramalitu Alfinas selaku moderator dan pemateri kedua. Saya bersama dengan rekan saya dua yang lainnya, ada Rizky Fauzia sebagai pemateri pertama dan Wildani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Rizky Fauzia. Pada Rizky Fauzia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelasin tentang struktur Fakultas Perpustakaan FPB. Nah, kepala stafnya adalah Pak Heru Widodo, SIP, dan stafnya satu lagi Bu Renti Damayanti, SOS. Nah, untuk jam operasionalnya untuk hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dipotong oleh waktu isoma, dan Jumat dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Nah, untuk pelayanan sore ini ada dari jam setiap hari, dimulai dari jam 4 hingga jam setengah 6 sore. Nah, lanjut. Nah, di sini sejarah singkatnya. Jadi Fakultas FEB itu salah satu perpustakaan yang ada di lingkungan UIN. Nah, dasar pengembangannya adalah kebijakan strategis Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1998 tentang konsep IAIN, yaitu mandat untuk IAIN with Winder mandat, yakni meningkatkan standarisasi fasilitas dan prasarana pendidikan di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah. Ya, sebelumnya kan UIN itu adalah IAIN kan. Nah, program kebijakan dari rektor tersebut yaitu mendirikan serta mengembangkan perpustakaan di masing-masing fakultas. Nah, pendirian perpustakaan fakultas ini kemudian disahkan oleh SK Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 040 tahun 1999 tentang
rencana induk pengembangan RIP yain Syarif Hidayatullah tahun 19 yang salah satunya dinyatakan bahwa pengembangan perpustakaan di lingkungan IAIN fakultas sebagai perpustakaan kerja dan perpustakaan pasca sarjana sebagai perpustakaan khusus. Nah, lanjut. Nah, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UIN Syarif Hidayatullah didirikan seiring berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yakni pada waktu 2000 sampai 2001. Nah, waktu itu masih berupa program studi akuntansi dan manajemen di bawah program konversi UIN bersama program studi agribisnis dan teknik informatika. Nah, pada awal berdirinya perpustakaan program konversi ini dikelola oleh Bapak Basir dan Pak Hatim. Nah, kemudian pada tahun 2001, perpustakaan ini dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Juhra dengan menempati gedung baru, yaitu jumlah interaksi sekitar 2.000 ini. Nah, pada 2002 melalui SK Presiden, status program konversinya berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Nah, disahkan lagi oleh IAIN Syarif Hidayatullah, maka status perpustakaan ini berubah menjadi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Nah, jadi pengalaman, mau cerita sedikit pengalaman kita di sana. Jadi waktu itu kita karena surat observasinya belum keluar, jadi ada sedikit kendala. Nah, pas waktu kita datang ke sana, terus menghadap ke Pak Heru, ya kan? Nah, kita bawa surat observasi, tapi belum ditandatanganin oleh pihak kampus 1 kan. Nah, saat di sana tuh Bapak Heru emang agak sedikit ngomel, katanya, kan ini sebenarnya kalau kayak gini tuh termasuk dalam surat bodong kan, maksudnya. Jadi tidak ada status resminya, jadi kayak kunjungannya masih abu-abu lah, belum resmi. Nah, waktu setelah itu Pak Heru ngasih sedikit keringanan dengan kalau kita boleh observasi di sana, tapi untuk surat yaitu yang udah bertanda tangan itu kita harus wajib balik lagi untuk ngasih ke beliau gitu. Nah, ya udah setelah itu kami ada sesi wawancara dengan Bu Renti bersama kelompok lain dari kelas lain, ya kan. Nah, itu sedikit pengalaman dari kelompok kami. Selanjutnya untuk pemateri kedua. Ya, di sini saya akan membacakan visi, misi, dan tujuan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, visinya yaitu menjadikan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB sebagai sumber pembelajaran terintegrasi bidang ilmu ekonomi dan bisnis yang berwawasan Islam. Nah, misinya itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan sumber informasi terintegrasi bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Yang kedua, mengembangkan layanan informasi berbasis web bagi sivitas akademik. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya pustakawan dan pengguna perpustakaan. Yang keempat, menjalin hubungan kerjasama nasional dan internasional. Nah, tujuan dari berdiri perpustakaan FEB yaitu mendukung keberhasilan semua aktivitas Tridharma perguruan tinggi yang berlangsung di FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik dalam bidang pengajaran, ilmu ekonomi dan bisnis, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Nah, next. Nah, jenis-jenis layanan yang ada di perpustakaan FEB, yang pertama ada layanan sirkulasi. Nah, yang kedua ada layanan referensi. Nah, layanan referensi ini meliputi
kamus ensiklopedi, sumber biografi, indeks, abstrak, direktori, dan sumber referensi lainnya. Bimbingan dan bantuan penelusuran ke sumber-sumber referensi, layanan skripsi, majalah, dan laporan penelitian. Nah, akan tetapi ini hanya bisa dilayani di tempat. Nah, yang ketiga ada layanan internet. Yang keempat ada layanan bahan audio visual. Yang kelima layanan fotokopi. Yang keenam ada layanan administratif, yaitu pendaftaran anggota, layanan bebas pustaka, dan lain-lain. Yang ketujuh ada layanan Turnitin, ya sama dengan yang disampaikan oleh kelompok 1, setiap fakultas tersedia layanan Turnitin. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri 3. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu sistem layanan yang diterapkan di perpustakaan FEB UIN ini. Sistem layanan yang diterapkan menerapkan sistem layanan terbuka atau open access, yang dimana setiap pengunjung dapat mengakses koleksi secara langsung yang ada di perpustakaan. Dan dengan sistem ini diharapkan bagi setiap pengunjung itu dapat melakukan browsing atau pencarian informasi yang sepuas-puasnya. Akses yang digunakan oleh perpustakaan yang di internetnya itu ada OPAC, nama websitenya opak.feb.uinjkt.ac.id, dan pencariannya itu SLIM. Nah, yang kedua itu akses perpustakaan adalah akses perpustakaan pencarian langsung atau perak yang akan dibantu oleh petugas. Next. Koleksi buku yang disediakan oleh perpustakaan ini meliputi referensi, jurnal, yaitu secara repositori, skripsi, repositori juga, disertasi, dan tesis. Selain itu sebenarnya ada banyak macamnya lagi seperti koleksi serial, koleksi non-cetak atau yang ada di website, lalu koleksi tandon atau koleksi jurusan, dan koleksi laporan penelitian. Dan koleksi cetak ini diadakan menggunakan pengadaan atau seperti mengapa koleksi ini tersebut ada, itu atas permintaan dari fakultas dan menggunakan anggaran fakultas. Dan yang kedua itu atas usulan dosen dan mahasiswa. Tetapi sudah berapa tahun ini, kata ibunya, pengadaan koleksinya tidak dilakukan. Terakhir itu dilakukan pada tahun 2019 dan tidak dilakukan selama dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukan kayak setahun sekali gitu, jika ada permintaannya saja. Dan ini next. Ini adalah beberapa dokumentasi. Next lagi. Ya, terus. Next. Ya, sudah cukup. Saya kembalikan kepada Isal, moderator. Ya, terima kasih Wilda telah memaparkan materinya. Mungkin sekian apa yang disampaikan oleh kelompok kami dari hasil observasi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang ingin bertanya boleh raise hand dan aktifin mic-nya. Ayo yang ingin bertanya.
bergabung? Ada slot? Ya, silakan Raka. Slot. Baik, izin bertanya tentang perpustakaan FEB ini. Nah, kalau misalkan saya kemarin observasi di perpustakaan Usudin terdapat perbedaan jam nih, jam masuk antara perpustakaan yang ini sama nanti kita pas lagi puasa itu jamnya itu berbeda kalau di Usudin. Nah, kalau di FEB gimana? Apa ada perbedaan jam pas puasa atau pas enggak? Makasih. Oke, aku izin jawab ya dari pertanyaan Kakak. Kemarin Bu Renti ngomong kalau untuk bulan puasa ada perbedaan waktunya sedikit. Jadi kalau untuk bulan puasa dari hari Senin sampai Jumat sebelum asar udah pulang gitu. Jadi untuk waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore kayaknya. Terima kasih. Oh gitu ya, oke. Makasih. Berarti semuanya sama ya? Iya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya boleh raise hand, terus aktifin mic-nya. Ibu ingin bertanya boleh? Boleh, Silahkan, Bu. Coba buka slide nomor 2. Ya, coba itu strukturnya dibaca. Dibaca coba. Izin menjawab, Bu. Itu struktur perpustakaan FEB cuma ada 2. Yang pertama itu ada kepala perpustakaan, Bu, maksudnya. Kepala perpustakaan dan stafnya 1 doang. Kepala perpustakaan atau kepala apa? Kepala perpustakaan. Ini yang... Yakin? Mungkin ada yang memperbaiki? Kepala urusan. Ya, kepala urusan apa? Kepala urusan perpustakaan. Jadi KAUR. Ya. Ada yang maunya stop, oke. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, boleh ditutup untuk kelompok 3. Oh iya, satu lagi Sarifah, sebentar. Ya, itu Bu. Renti Damayati S isos S-nya berapa itu seharusnya? Kelebihan 1. Iya. 1, Bu. Iya. Ya, penting ya. Nama jabatan dulu ya. Nama jabatan, nama pegawai, kudu benar, dan juga gelarnya. Ya. Jadi jangan sampai salah. Ya, terima kasih. Ya, dilanjut, Sarifah. Ya, terima kasih Bu atas koreksiannya. Oke, bisa langsung ditutup untuk kelompok 3 dan Bu. kelompok 4. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 3.
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4, boleh dipersiapkan di share screen-nya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Nabihi nasta'in ala umuri tinyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lolita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, di sini kelompok kami, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perpustakaan Fakultas Psikologi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran Bizani selaku moderator dan presentator pertama, dan teman saya Elvi Gilang Nugraha sebagai presentator kedua. Saya Najwa Fitria sebagai presentator terakhir. Ya, selanjutnya kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya ada 4 topik pada hari ini tuh. Yang pertama itu profil dan struktur organisasi dalam perpustakaan. Yang kedua itu layanan dan fasilitas perpustakaan. Yang ketiga itu ada koleksi perpustakaan, dan yang keempat itu ada akses peminjaman perpustakaan. Next. Next, silakan. Cerita. Selanjutnya itu ada profil dan struktur organisasi dalam perpustakaan. Nah, profilnya itu perpustakaan Fakultas Psikologi ini tuh berdiri sejak tahun 2003 ya. Yang mana itu berdiri sejak fakultas ini pun berdiri dengan luas gedung tuh 352 meter persegi yang terletak di Fakultas Psikologi dan tepatnya di lantai 3. Terus alamatnya itu di Fakultas Psikologi, Jalan Kertamukti nomor 5, Cirende, Jakarta Selatan, kode pos 15419, Jakarta, Indonesia. Terus selanjutnya ada KAUR, itu kepala urusan perpustakaannya itu Dr. Gustiati. Nah, yang mana kepala KAUR-nya ini tuh bukan alumni psikologi, tetapi alumni perpustakaan. Dan kepala KAUR-nya ini tuh bukan alumni dari UIN Syarif Hidayatullah. Kayak gitu. Terus pergantian jabatannya ini tuh setiap 4 tahun sekali. Terus perpustakaan Fakultas Psikologi ini tuh masih di bawah naungan UIN Syarif Hidayatullah. Terus strukturnya itu terdiri dari satu KAUR perpustakaan dan 1 staf, serta di perpustakaan itu
menerima siswa SMK yang sedang PKL. Nah, seperti gambar ini tuh kemarin saat kunjungan tuh yang jaga tuh ada siswa SMK yang sedang PKL. Terus apabila ada orang luar atau lulusan lain ingin bekerja di perpustakaan itu dipersilakan, tetapi ini tergantung semuanya sama UIN Pusat, UIN Syarif Hidayatullah kayak gitu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kelvin. Ya, terima kasih menjelaskan. Sekarang masuk ke layanan dan fasilitas perpustakaan. Apa aja sih layanan dan fasilitas perpustakaan? Yang pertama itu ada katalog OPAK. OPAK sendiri merupakan sebuah fitur atau fasilitas yang digunakan oleh pengunjung buat menelusurin informasi mengenai koleksi-koleksi atau buku yang terdapat di perpustakaan tersebut. Perpustakaan Fakultas Psikologi yang bisa kita akses di internet. OPAK juga bisa untuk mengakses skripsi yang ada di sana. Yang kedua ada komputer dengan akses internet dan e-book. Yang ketiga, terdapat loker penitipan barang. Jadi ketika kita masuk itu, kita nggak boleh membawa tas atau barang-barang yang berupa seperti tas itu dapat disimpan di loker penitipan barang yang terdapat di depan tersebut. Yang keempat, ada ruang baca. Yang kelima, ada ruang diskusi. Yang keenam, ada layanan fotokopi. Yang ketujuh, ada layanan untuk peminjaman buku. Yang ke-8 dan ke-9 ini ada layanan tesis dan skripsi yang dijadikan menjadi satu ruangan terpisah daripada rak-rak buku yang lain. Yang ke-10 merupakan software yang dipakai oleh Fakultas Psikologi tersebut adalah Lontar. Lanjut. Nah, koleksi-koleksi perpustakaan itu apa aja sih? Ada buku apa aja? Yang pertama ada buku teks dan penunjang, 2 buku referensi, ketiga ada jurnal ilmiah, yang keempat ada skripsi, yang kelima ada laporan ilmiah atau penelitian, yang keenam ada surat kabar, yang ketujuh jurnal psikologi agama, yang kedelapan laporan KKL mahasiswa dari Fakultas Psikologi itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya ini Najwa Fitri ya. Ya, terima kasih Calvin. Selanjutnya ini ngebahas tentang akses peminjaman perpustakaan nih. Nah, yang bisa meminjam buku di perpustakaan psikologi ini kebetulan hanya mahasiswa dari Fakultas Psikologi aja. Nah, selain dari mahasiswa Fakultas Psikologi itu hanya boleh membaca serta memfotokopi. Seperti kami kemarin saat kita kunjungan itu pas kita tanya ke kepala urusan perpustakaannya itu kita hanya diizinkan untuk membaca dan bukan meminjam gitu. Dan untuk skripsi sendiri itu dijelaskan oleh ibunya itu hanya bisa diakses melalui OPAK. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke. Dan selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya bisa raise hand, terus aktifin mic-nya. Ini kok apa ya? Pada tidur apa gimana ya? Udah jam berapa sekarang ya? 9 ya?
Yang Belum pada sahur, nyimak Bu. nggak sih sebenarnya? Simak, Bu. Hmm. Coba Ibu sedikit ya, coba di slide berapa itu ya? Slide awal. Itu yang pertama, bukan ya? Itu yang pertama, slide pertama. Slide kedua. Iya Bu, ini slide pertama. Iya Bu, yang pertama Bu. Yang kedua. Yang kedua itu 3. Yang ini loh, yang peserta yang kelompok berapa nih? 4 apa 5 nih? 4 ya? Iya Bu, Ada, 4 Bu. iya, ada nama Raka, Gibran, sebagainya tuh di slide berapa ya? Ini. Nah, tim kami. Ya ini rasanya kayak nggak pede ya. Aduh, pusing bener Bu. Lihat Bu, ini aduh londo. Iya, kayak nggak pede gitu dengan wajah masing-masing. Padahal Iya, Raka Raka. ganteng, Cuma ganteng gitu ya. Tapi Najwa itu yang Zibran cantik. muka asli Bu, yang Zibran muka asli. Oh gitu. Yang Zibran muka asli. Gibran ganteng Habis banget, Bu. opras Bu, habis opras Bu. Keturunan India Bu Gibran Bu. Iya Habis gitu oplas Bu. ya. Ya, lebih baik ya pakai wajah masing-masing aja ya. Kita harus pede ya, harus bersyukur dengan Iya wajah Bu, baik kita Bu. gitu ya. Kan ada Bu fotonya Bu. Nih Bu, lihat Bu muka Gibran nih Bu. Di foto akhir Bu ada Bu. Iya, apalagi kan ini merupakan apa ya, presentasi ilmiah juga kan ya. Jadi apa, nama udah bagus gitu ya, name-nya juga lengkap gitu. Nah, wajahnya nih meragukan. Jadi kan kayak apa tuh, pembohongan publik ya. Nah, iya Bu. Ya. Yang bikin Kelvin Gibran. Dan keduanya ini Bu, belum ada instruksi itu ada. cerita tentang pengalamannya ya. Nah, Iya, betul Bu, Pak. Ada Zibran, Bu. motivasi. silakan Bu, ya. Zibran punya itu ada cerita, yang Zibran Bu. Zibran punya Bu, cerita Zibran Bu. dongeng Bu, dongeng. Ya coba Bu, dongengin maaf dulu sebelumnya itu deh. ada yang mau Zibran bertanya. punya Seru, cerita Bu seru banget Zibran. Bu, ceritanya menarik. Tadi Iya. ada yang mau nanya siapa? Cerita dulu Gibran. Oh ya Bu, cerita. Jadi kan kemarin tuh ke perpustakaan hari apa ya? Hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa. Iya, Selasa. Terus itu kan janjian nih Bu sama kelas A sama kelas C. Nah sebenarnya kita udah nyampe duluan Bu. Kan. Terus nungguin mereka tuh lama. Tadi mau mulai presentasi. Mulai wawancara duluan kan. Tapi kata Kak Ure tuh biar sekalian jadi nunggu mereka. Jadi agak lama Bu di sananya kayak gitu. Terus pas wawancara juga sebenarnya kita agak ada kendala Bu. Kayak misalkan agak kesulitan Bu. Kita banyak pertanyaan nih Bu. Terus tapi jawaban dari Kaure tuh kurang informatif Bu. Jadi kita mesti nyari datanya lagi di website di fakultas psikologinya lagi kayak gitu Bu. Itu aja sih Bu. Ya silakan yang menanya. Iya, kepada Saudara Faisal Ramadito Alpinas dipersilakan. Baik, terima kasih rekan saya Zibran Dizani telah mempersilakan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu setelah dijelaskan tadi kan sama siapa tadi, intinya kayak yang bisa mengakses perpustakaan itu kan hanya mahasiswa psiko kan. Nah, apakah perpustakaan psiko itu bisa diakses secara online? Apakah itu sama dengan kelompok saya, yaitu dengan OPAK FEB juga, atau gimana? Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa ya? Kalau misalnya bisa diakses secara online. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Najwa, dipersilakan. Ya baik, izin menjawab pertanyaan dari Kanda Faisal ya.
Jadi ini tuh bisa diakses secara online, tapi hanya untuk melihat buku yang kita cari ini ada atau enggak gitu. Selebihnya untuk peminjaman itu kita tetap datang ke perpustakaan tersebut gitu, perpustakaan Fakultas Psikologi. Nah, kalau misalkan untuk mahasiswa lain di luar dari mahasiswa psikologi itu nggak bisa minjem buku tersebut dan hanya bisa membaca saja di perpustakaannya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Najwa atas. Oke, sama-sama Pak Isal. Ya, baik. Kami akhiri presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 5. Bisa di-share screen sekarang. Untuk kelompok 5, Mukita dan Mila bisa di-share screen sekarang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Lolita Sari, MHUM, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada diskusi perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Mukita dan teman saya Mila dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil observasi kunjungan ke Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk mendengarkan. Oke, baik, sebelumnya karena menurut saya ini tahu seputar informasi ini akan membantu kalian banget dalam membuat makalah apapun atau tugas dari dosen. Ya, next. Slide selanjutnya. Ya, lanjut. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Ya, pembahasannya yaitu seputar struktur organisasi Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Yang kedua ada layanan Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang ketiga ada koleksi yang ada di Perpustakaan Pusat. Yang keempat ada cara pengguna mengakses ke perpustakaan. Yang kelima ada software yang digunakan Perpustakaan Pusat. Next. Yang pertama ada sejarah Perpustakaan UIN Jakarta. Jadi Perpustakaan Pusat UIN Jakarta ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1957. Sejak didirikan sampai sekarang tercatat sudah berganti kepemimpinan perpustakaan sebanyak 11 kali. Yaitu untuk mempersingkat waktu saya tidak bisa membaca atau menjelaskan satu persatu, bisa dilihat
dari pertama sampai terakhir. Nah, belum lama 3 hari yang lalu itu sudah berganti lagi kepala perpustakaannya, yaitu Pak Agus Rifai, SAG, SSMAG, PhD. Tahun 2023 sampai 2027. Next slide. Nah, di sini ada struktur organisasi Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Perpustakaan pusat ini dikelola oleh seorang kepala perpustakaan yang di bawahnya terdapat subbak administrasi perpustakaan dan bagian-bagian yang mengurusi semua aktivitas kerja perpustakaan, yaitu ada urusan pengadaan, urusan pengolahan, urusan sirkulasi, urusan referensi, urusan pemeliharaan, dan urusan otomasi ICT dan multimedia, pustakawan, dan pengembangan SDM, kerjasama, dan layanan khusus. Ini kepala perpustakaannya yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Pak Agus. Nah, di samping ini ada beberapa staf yang mengurus pengolahan urusan-urusan. Kurang lebih ada 19 atau 18 yang saya dapatkan dari website staf UIN Jakarta. Ada Pak Amrullah Hasbana, ada Bu Ulfa Handayani, Bu Lilik, dan lain-lainnya. Lanjut. Oke, selanjutnya ada layanan Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Layanan yang pertama yaitu ada layanan sirkulasi, yaitu kegiatan untuk melayani pemustaka dalam pemesanan, peminjaman, dan pengembalian buku beserta penyelesaian administrasinya. Itu ada websitenya yang digunakan dalam layanan ini untuk mengakses local research, yaitu seperti katalog pusat perpustakaan, yaitu pertama ada http://uinjakarta.ac.id untuk mengakses katalog induk perpustakaan. Yang kedua ada OneSearch UIN Jakarta, itu buat mengakses katalog di seluruh Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Yang ketiga itu ada repositori UIN Jakarta, http repositori UIN Jakarta AC.id. Ya, next. Ini ada layanan-layanan selain yang tadi. Yang pertama sirkulasi, yang kedua ada layanan referensi, yang ketiga ada layanan koleksi UIN Syahid Ana, yang ketiga ada layanan multimedia, layanan corners, layanan digital repository, layanan literasi informasi, layanan ruang baca khusus dan riset, layanan keanggotaan, layanan bebas pustaka, dan layanan loker. Ya, lanjut. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Milah. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, makasih Mufita. Selanjutnya kita ke koleksi apa saja yang ada di Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Nah, koleksi yang ada di Perpustakaan Pusat itu ada 2, berupa cetak dan non-cetak. Buku-bukunya itu ada buku teks, buku corners, buku referensi, koleksi audiovisual, jurnal, majalah, proceeding, skripsi, tesis, disertasi, laporan KKN, koleksi karya dosen, e-book, dan e-jurnal. Next. Nah, selanjutnya bagaimana pengguna mengakses Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Perpustakaan Pusat UIN Jakarta dapat diakses dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan online. Secara langsungnya itu yang pertama-tama kita harus aktifasi akun Perpustakaan Pusat dengan cara follow akun Instagram Pusat Perpustakaan @perpusuinjkt, lalu klik link yang ada di bio IG, lalu pilih menu layanan aktivasi keanggotaan. Untuk login email bisa menggunakan email MHSUIN-JKT atau email pribadi. Isi formulir yang sudah disediakan, lalu Anda telah menjadi anggota perpustakaan, dan Anda dapat melakukan peminjaman koleksi serta akses ke berbagai sumber informasi di Perpustakaan Pusat. Lalu sebelum datang dan meminjam, pastikan cek ketersediaan buku melalui website tulis.uinjkt.ac.id. Apabila bukunya berstatus tersedia, maka bisa datang ke perpustakaan dan melakukan peminjaman buku. Lalu siapkan KTM untuk masuk ke perpustakaan, lalu akan diarahkan mengisi form peminjaman
dan tunggu prosesnya, maka buku siap dipinjam. Nah, yang kedua ada online. Online ini untuk minjam buku digital. Yang pertama, mendownload aplikasi Digital Library UIN Jakarta di Play Store, lalu mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan upload KTM. Tunggu aktivasi dari email perpustakaan UIN Jakarta. Setelah mendapatkan email aktivasi, maka kita bisa minjam e-book di aplikasi tersebut. Next. Next lagi. Nah, selain itu, jika kita ingin mengakses e-researches seperti e-journal atau e-book yang dilanggan oleh pusat perpustakaan, seperti e-journal, Gestor ProQuest Economic, ProQuest Education, ProQuest Research Library, Almanha, Cambridge, dan Wiley. E-book seperti Braille, IG Global, Wiley, Cambridge, e-book Central, serta perangkat tools pendukung kegiatan riset dan penulisan akademik, yaitu Turnitin atau Plagiarism Checker dan Grammarly Tools, dengan cara membuka website perpus.uinjkt.ac.id, klik e-researches, lalu akan ada tampilan login. Klik titik 3 di pojok kanan website apabila belum mendaftar, lalu daftar dan isi formulir yang disediakan di website, lalu Anda bisa mengakses jurnal-jurnal yang tersedia. Terus next. Nah, apa saja software dan website yang digunakan Perpustakaan Pusat UIN Jakarta? Yang pertama ada Lontar. Lontar itu merupakan software perpustakaan yang menggabungkan beberapa konsep dalam evolusi pengembangan, yaitu membuat repositori akses terbuka untuk konten digital atau karya sivitas akademika, wp-repository.uinjkt.ac.id. Yang ketiga ada OPAK. OPAK merupakan katalog digital berbasis web untuk penelusuran koleksi cetak di perpustakaan, wp-tulis.uinjkt.ac.id. Yang keempat ada Inno Sign-On atau SSO, sistem masuk tunggal atau single sign-on ke sistem manajemen perpus. Dengan SSO akan mempermudah pengguna dengan cepat mengakses sumber daya perpustakaan dengan aman dan satu set kredensial login. Webnya https://uinjkt.remotelog.com. Yang terakhir ada Kubuku atau Digital Library yang dapat di-download di Play Store untuk meminjam buku online. Next. Nah, ini ada foto dokumentasi saat observasi ke perpus pusat. Dikembalikan ke Muki. Baik, terima kasih Mila. Sebelumnya saya ingin menceritakan bagaimana saat kunjungan ke perpustakaan pusat. Kami udah 3 kali mengunjungi perpustakaan pusat. Yang pertama itu ada hari Rabu. Sebelumnya sudah menaruh surat izin observasinya ke TU FETK. Nah, cuma pas kita lihat besokannya itu ternyata belum ditandatanganin, Bu. Nah, terus kita mencoba datang ke perpustakaan pusat, bertemu staf TU. Nah, setelah bertemu staf TU itu kita dijelaskan kalau misalnya di perpustakaan pusat itu memang agak sulit untuk bisa mendapatkan ACC gitu, Bu. ACC dari kepala perpustakaannya. Jadi memang benar-benar harus lewat surat yang jelas, terus ada perintan nama-namanya, terus ada apa aja yang mau diobservasi atau wawancara gitu. Nah, setelah itu kami pulang lagi tuh, Bu, setelah mendapat penjelasan itu. Nah, akhirnya kita kembali pada hari Rabu. Namun itu hanya memastikan saja kalau misalnya hanya memastikan apakah udah ada Bapak Kepala Perpustakaannya. Nah, terus setelah kita kembali hari Rabu, kita sudah membawa surat yang jelas. Terus Bapak Kepala TU-nya itu menjelaskan lagi kalau misalnya Bapak Kepala Perpustakaannya belum ada di kunjungan kedua. Nah, setelah mengetahui itu, Bapak TU-nya itu menjelaskan kalau misalnya
kembali lagi hari Jumat. Nah, jadi kita pulang lagi cuma menaruh formulir surat observasinya aja dan nunggu lagi hari Jumat buat di ACC sama kepala perpustakaannya. Nah, setelah hari Jumat itu kita datang lagi nih Bu ke perpustakaan, jadi 3 kali kunjungan kita. Nah, terus pas kita datang hari Jumat itu nggak ada lagi Bu ternyata kepala perpustakaannya. Namun ke TU-nya itu bilang kalau misalnya kalian udah di ACC nih suratnya, terus langsung bisa ke bagian IT, yaitu ketemu Pak Priyo Supriyadi. Nah, di situ kita banyak dapat informasi tentang IT Pusat Perpustakaan UIN Jakarta, terus banyak lagi yang lainnya. Nah, terus yang kedua itu kita diarahin buat ke Bu Ulfah. Namun Bu Ulfah ini kurang informatif, Bu. Kita udah minta wawancara, namun Bu Ulfanya itu menyarankan kita buat cari aja di web gitu, Bu. Soalnya kayaknya Bu Ulfanya juga karena ada kesibukan lainnya gitu, pengen kemana gitu, Bu. Jadinya kita disaranin buat cari di web. Makanya mohon maaf Ibu, strukturnya itu kita cari di web perpus gitu. Jadinya kalau kurang valid mohon dimaafkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Yang baik yang mau bertanya dipersilakan. Izin bertanya, mau kita. Oke, baik, Rifa. Bisa ke slide yang tentang aplikasi-aplikasi tadi nggak? Boleh. Moderator, mohon diganti slide-nya yang di aplikasi-aplikasi. Yang di slide ke bawah deh kalau nggak salah. Di bawah. Nah, ya. Iya, Rifa, silakan. Di yang nomor 5 kan ada Kubuku atau Digital Library. Nah, itu aplikasi dari UIN atau gimana? Dan kontennya itu tentang apa? Oke, gitu. Makasih. Oke, baik. Izin menjawab. Pertanyaan dari Rifa, itu ada Kubuku atau Digital Library. Seperti yang dikatakan oleh Pak Priyo Supriyadi dari informan kita di Pusat Perpustakaan, bahwa Kubuku atau Digital Library ini bukan milik UIN, cuma dikembangkan lagi oleh UIN, sehingga di dalamnya itu kita bisa mengembangkan aplikasinya. Nah, terus di dalamnya itu ada e-book, terus yang bisa kita pinjam dan bisa kita baca secara online. Terus di digital library itu juga ada batas peminjaman. Jadi kita bisa, tapi nggak perlu apa sih namanya? Nggak perlu kita balikin secara offline gitu. Jadi nanti otomatis aja kalau misalnya emang waktunya udah habis kita pinjam, itu bisa langsung kembali bukunya gitu. Sudah terjawab, Rifa? Sudah, makasih. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya, Muki. Ya, silahkan. Yang tadi Ibu Lolita bilang, di perpus fakultas, anak fakultas lain kan boleh datang ke perpus, asalkan punya KTM dan hanya bisa membaca saja. Sedangkan di perpus pusat kan besar ya, apa sistemnya sama dengan perpus fakultas atau enggak? Dan kalau misalnya ada buku yang hilang atau enggak dikembaliin, cara kita tahunya tuh gimana kalau bukunya hilang? Terima kasih.
Mic-nya nyalain Bu kita. Oh iya, maaf. Oh iya nih, sebelumnya saya ulang ya. Jadi, sebelumnya sistemnya sama aja. Kalau misalnya ada yang mau minjem, selain mahasiswa itu boleh diperbolehkan. Cuma minjamnya itu hanya boleh di perpustakaan pusat aja gitu. Nah, terus cara kita tahu bagaimana kalau misalnya ada buku yang rusak, itu kita bisa lihat di OPAK websitenya. Nah, di situ kalau misalnya kita mau cari bukunya, itu ada tulisan tersedia atau non tersedia. Kalau misalnya emang bukunya rusak, berarti otomatis di OPAK-nya itu, di website itu, atau lagi dipinjam, pasti tulisan di website OPAK-nya itu tidak tersedia. Jadi kita bisa mengetahui apakah ketersediaan bukunya itu ada atau tidak. Gitu. Apakah sudah terjawab, Rahma? Udah, makasih Muki. Sama-sama. Ya, terima kasih Mukita dan teman-teman yang lainnya. Sebetulnya Ibu sekedar menambahkan ya. Sebetulnya sama sistemnya, baik pusat maupun fakultas. Jika di luar UIN itu tidak boleh berkunjung dan boleh membaca, tetapi tidak bisa meminjam. Dan untuk lingkungan UIN, walaupun di perpus pusat sama sistemnya dengan fakultas. Walaupun kita orang UIN, misalnya tarbiyah. Oh sorry, kalau tarbiyah, maaf. Kalau perpus pusat, karena dia di pusat, maka setiap mahasiswa dari berbagai fakultas bisa berkunjung ke perpustakaan pusat dan bisa meminjam. Dengan catatan wajib mendaftar sebagai anggota perpustakaan terlebih dahulu dengan menggunakan NIM. Dan biasanya mereka itu ada jadwalnya. Jadwalnya itu ketika ketika maba. Jadi ketika tahun ajaran baru. Tahun akademik ya, akademik baru, pas ganjil. Berbeda dengan fakultas. Kalau fakultas kapan saja bisa untuk mendaftar menjadi anggota, tetapi kalau pusat kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Ibu itu dilakukan hanya pas pas maba, pas ganjil. Gitu. Mungkin itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Coba di close dulu Bu kita. Baik Ibu. Ditutup ya? Ya, ditutup aja. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan sharing seperti ini menjadi suatu pengalaman bagi kita ya. Menjadi pengalaman bagi kita karena kita juga masih masih semester 2 ya. Jadi ke depannya nanti insya Allah Anda lebih berani lagi ketika nanti berada di lapangan. Apapun itu judulnya, namanya kita akan meneliti, berarti kita harus mengikuti segala aturan yang ditetapkan. Ya. Dan kemudian untuk Selasa depan nanti dimulai lagi melanjuti dari kelompok 6 dan seterusnya. Dan kita masih melakukan melalui Zoom ya. Mungkin itu untuk hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Yakfi Bu, cukup. Ya? Cukup Bu. Cukup ya? Insyaallah. Ya, Bu. Nanti. Ya, terima kasih semuanya yang udah hadir ya. Ibu tidak akan absen tapi Ibu anggap semua hadir. Iya Bu, insyaallah hadir. Ya, dan juga terima kasih untuk Syarifah nih ya, sebagai PJ yang luar biasa, aktif menghubungi Ibu untuk membela teman-temannya. Makasih, kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto dulu ya, foto dulu.
Oh iya, Boleh. siap. Sarifah, Oh, siapa yang Ciputat, Bu. bisa Literasi, namanya? literasi. Cek, Ciputat. Ciputat. Untuk Bu Winky. Ayo, Bu. Tolong ke Nabilah, Bu. LL. Fikri apa? Ayo. Siapa yang yang SS? Oji, Gibran, Bu. Fikri, Oji. Oji. Gibran, Bu, Gibran. Gibran, Bu, yang bagus, Bu. Lama kali udah deh Ibu aja dah. 1, 2, 3. Ya, Bu. Oke, boleh, Bu. Ya, sekarang yang kedua. Ibu merangkap ini ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.